Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 adalah hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mensyukuri sukacita itu, marilah sejenak mendengarkan renungan yang diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat ke-20 dan Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita. Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Judul perikop, perintah untuk memberitakan Injil. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Kemudian Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Judul perikop, Yesus terangkat ke surga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Renungan ini menggabungkan dua nats dengan tujuan supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai amanat agung dan tritugas panggilan gereja. Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20 berbicara tentang siapa yang mengutus, apa misi pengutusan, dan apa janji kepada yang diutus. Mari kita telah satu persatu. Yang pertama, siapa yang mengutus? Sejauh mana otoritas dan kapasitas si pengutus akan sangat menentukan apakah yang diutus mau dan patuh untuk menjalankan tugas yang diamanatkan. Dalam ayat 18 dijelaskan bahwa yang mengutus adalah Yesus, penguasa surga dan penguasa bumi. Sebuah deklarasi atas otoritas dan kapasitas yang sempurna. Yang kedua, apa misi yang diemban oleh utusan itu? Di dalam ayat 19 dijelaskan urutannya sebagai berikut. Yang pertama, pergilah. Utusan harus pergi, aktif dan berorientasi keluar. Jangan sibuk ke dalam untuk soal-soal yang rutin. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Pesan ini menunjukkan sikap dan pandangan si pengutus yang tidak diskriminatif dan tidak rasialis. Yesus ingin supaya semua bangsa menjadi muridnya. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan ini adalah materai atau pertanda bahwa seseorang telah sah bersedia menjadi murid Kristus. Pengutus tidak mempersoalkan bagaimana cara dan media yang digunakan untuk membaptis. Yang penting adalah protapnya. Bersedia dulu menjadi murid, barulah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah deklarasi dan misi, maka pada ayat 20, pengutus memberi janji kepada yang diutus. Janji pengutus adalah sebagai berikut. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sangat luar biasa.
Sebuah janji yang manis dan indah. Selanjutnya mari kita telah Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, dia bertemu dengan murid-muridnya untuk yang terakhir kali. Hal ini mengingatkan kita kembali pada apa yang tertulis di dalam Markus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Ketika Yesus mempersekutukan 12 orang yang dikehendakinya untuk menyertai dia dan diutusnya untuk memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Pertemuan itulah yang kemudian terjadi sebagaimana tertulis dalam ayat 14. Pada ayat 15, Yesus memerintahkan kepada 11 rasul itu memberitakan Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kepada ciptaan Tuhan seutuhnya. Kemudian dalam ayat 16, Yesus menyuruh para rasul untuk membaptis orang yang percaya supaya beroleh keselamatan. Dalam ayat 17 dan 18, Yesus memperlengkapi para rasul dengan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Barulah kemudian Yesus terangkat ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Para rasul pun memulai pekerjaan mereka. Inilah yang kita sebut kemudian sebagai tritugas panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ketiga tugas ini bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ketiga tugas ini harus dilaksanakan seutuhnya dan seimbang, tidak boleh timpang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah utusan itu pada masa sekarang ini? Utusan itu adalah kita semua. Kitalah yang harus menjadi saksi-saksi Kristus. Dan tugas kita adalah bersaksi di sepanjang hidup kita. Ingatlah bahwa untuk tugas itu kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan dan diberi janji penyertaannya sampai kepada akhir zaman. Janji itu adalah jaminan bagi kita. Janji itu adalah personal garansi dari penguasa tunggal di bumi dan di surga. Janganlah kita gentar, jangan kita ragu untuk bersaksi, sebab hakim dan jaksa ada di pihak kita. Kiranya Tuhan berkenan memimpin dan menguatkan kita. Amin.